Katakanlah kalaupun memang atasannya yang menuntut lebih ataupun banyak dikasih job desk yang banyak gitu ya. Nah ini bahaya nggak kalau misalkan karyawan ini tuh terus-terusan untuk bertahan gitu? Kalau kita menghadapi orang yang kayaknya bicaranya keras nih, dia orang nih dia terkenalnya galak gitu. Jadi kita bermain dengan pikiran kita sendiri gitu. Ujung-ujungnya apa? Sebenarnya belum kejadian, tapi kita udah ngeliatin ini dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lira, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Aldi tentunya dalam Lira Podcast. Yap, betul, Aldi kali ini spesial banget karena tidak dalam studio, tidak dalam di rumah sakit Lira Medica juga, karena ini sedikit melipir ke Timur Karawang ya, kalau Cikarang ya. Jadi ini spesial banget karena Lira Podcast pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang mungkin sahabat Lira perlukan jawabannya. Bersama dengan Mbak Dwi, pakar psikolog ya Mbak ya. Apa kabar Mbak Dwi? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Kita baru ketemu tapi udah langsung nyambung. Oh iya. Karena mungkin aku juga pernah ada di konflik itu ya, konflik mental health itu loh. Oh oke. Itu bahasan yang paling menarik banget. Bener. Untuk apalagi dalam situasi yang seperti ini, situasi yang boleh bilang kita habis keluar dari COVID, kemudian dari Banyak yang di PHK. banyak di PHK, ya. Nah ini benar-benar yang boleh bilang bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental kita, Yes. ya, sebagai individu, pekerja juga, ataupun juga keluarga. Yes. Jadi kesehatan mental tuh bisa dikatakan nggak dalam secara personal aja, tapi bisa dalam keluarga, lingkungan kerja, ataupun memang secara pribadi gitu ya Mbak Dwi ya. Karena sebenarnya kita adalah makhluk sosial. Ya, jadi kita memang tidak bisa terpisahkan dari lingkungan sosial. Oleh sebabnya disebut sebagai psikososial. Seperti itu. Oke, Mbak Dwi, kita sebelum ke pembahasan mengenai mental health ataupun self assessment. Apa sih sebenarnya self assessment sebagai kayak semacam kita tuh mengetahui potensi dalam diri kita gitu ya. Dan juga kita akan bahas mengenai bisa dikatakan kesehatan mental di lingkungan kerja gitu ya Mbak ya. Nah sebelum kita mengarah ke sana, aku mau ngobrolin dulu. Mbak tuh dulu ngambil jurusan psikolog tuh kenapa? Oh, oke. Itu pertanyaan yang bagus banget. Sebelum kita melangkah ke pembahasan gitu ya. Sebenarnya psikologi itu adalah suatu ilmu, yaitu ada psyche dan logos. Yes. Yaitu adalah ilmu jiwa, ya. Hanya saja karena jiwa itu sifatnya adalah abstrak atau tidak nampak gitu ya. Oleh karenanya kita memerlukan suatu pengukuran. Nah, itu yang disebut juga namanya psikologi. Jadi kalau boleh bilang bukan al-nujum ataupun ilmu kira-kira itu ya. Kalau umpamanya saya dulu ya sering praktek gitu. Dulu praktek itu bola yang Style gitu. di bawah gitu. Nah itu memang sebenarnya masih merupakan anggapan-anggapan dari masyarakat awam ya. Yang pikirannya masih kolot lah ya Mbak. Hanya saja sekarang sudah modern sekali, di mana psikologi sendiri sudah masuk ke banyak aspek ya. Ada yang industri, ada yang klinis, ada yang pendidikan, dan juga ada yang bagian di marketing atau periklanan gitu. Jadi boleh bilang ini adalah basic dari human natural ya. Jadi bagaimana kita melihat perilaku seseorang itu didasarkan oleh adanya teori-teori sebagai penegakan diagnosa. Oke. Jadi Mbak Dwi ini bisa berangkat dari
dikatakan suka gitu untuk menganalisa orang atau gimana, jadi sehingga mengambil jurusan psikolog gitu. Betul. Karena manusia itu adalah unik ya. Manusia adalah unik, di mana treatment atau pendekatan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Jadi memang interest banget dengan human nature. Jadi memang menarik banget, karena mungkin bisa dikatakan kalau misalkan zaman sekarang tuh, apalagi di generasi milenial ini tuh banyak banget yang membutuhkan peran psikolog gitu ya, untuk menjalani hidupnya biar tidak terkena mental health lah kayak gitu ya. Nah Mbak Dwi ini aku memulaikan pembicaraan gitu ya. Jadi kita sudah sempat bahas tadi mengenai self assessment gitu, untuk menggali sebuah potensi atau bakat dari dalam diri kita sendiri. Sebenarnya kalau dari sisi psikolog ini, self assessment itu apa sih? Nah, kalau self assessment adalah penilaian mengenai diri kita sendiri. Artinya adalah kita terhindar dari judgment. Artinya kalau di psikologi itu seperti kita mau cloning diri kita. Ini cloning tuh artinya kita lihat, oh ini kayak kita ya, gitu. Jadi kita kayak seperti keluar dari raga kita dan melihat secara keseluruhan, oh ini kita seperti ini, gitu. Oh ini kita ya, gitu. Dalam beberapa kasus seperti umpamanya di dunia industri gitu ya, itu berhubungan dengan umpamanya bagaimana mereka bekerja, gitu ya, bagaimana mereka menuntaskan tugasnya. Ada umpamanya orang itu orangnya ulet, kerja keras, memiliki tanggung jawab. Hanya saja mereka kurang memperhatikan detail penyelesaian. Jadi boleh bilang nanti kalau orang lihat atau orang melihat dia tuh, dia mau mengerjakan sejauh yang dia tahu, tapi dia tidak mengkritisi hasilnya. Oke, jadi hasil apa asal jadi aja gitu. Asal jadi aja gitu. Jadi dia tidak tahu bahwa umpamanya kalau ada kesalahan gitu ya, ada ketidakakuratan gitu, itu bisa berimpact terhadap proses kerja berikutnya gitu. Artinya apa? Artinya pekerjaannya menjadi tidak efektif, diulang lagi karena dia nggak teliti gitu ya. Umpamanya typo yang lebih banyak sering ya. Typo itu walaupun kelihatannya gampang gitu ya, cuman salah kok merupakan jadi MMRM gitu ya. Hanya saja bila mana di itu bisa berpengaruh nanti dengan penerima pesannya. Ini apaan, dia nulis apa sih gitu, dia niat nggak sih kerja gitu ya, dia profesional nggak. Nah ujung-ujungnya seperti itu. Padahal itu cuma berangkat dari hal kecil ya Mbak ya? Iya, ada hal-hal kecil tapi itu bisa berpengaruh pada produktivitas dan efektivitas kerja. Oke. Berarti seberapa penting tuh self assessment itu? Penting banget. Self assessment itu penting agar kita sendiri sebagai kalau di dunia industri sebagai pelaku bisnis ya, umpamanya jangan jauh-jauh itu typo doang. Tapi ada juga umpamanya dia di bagian produksi gitu ya. Di bagian produksi umpamanya dia menuliskan sebenarnya cuma 15 gram aja. Tapi dia tulis 150 gram. Nah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka kan 15 gram menjadi 150 gram gitu kan. Itu jauh banget gitu ya. Nah itu kan berpengaruh gitu umpamanya terhadap pembelian raw materialnya dia gitu. Terus kemudian modalnya seperti apa, kayak umpamanya kita punya keluarga gitu ya. Seharusnya beli Indomie cukup umpamanya sebulan inilah gitu, tapi dia beli 50 gitu. Nah siapa yang juga tuh yang 45 bulan gitu. Itu kan berarti menghambur-hamburkan saja yang nggak perlu gitu. Padahal sebenarnya perlu bisa untuk hal lain gitu. Ya kurang efektif lah untuk hal itu. Oke, nah kalau misalnya self assessment ini udah terjadi sama individu, apa yang harus dilakukan Mbak? Biasanya tidak hanya berhenti dengan self assessment, tapi ada saran pengembangan yang bisa diterapkan dalam dunia kerja gitu ya. Artinya saran pengembangan itu bisa diaplikasikan dalam keseharian mereka gitu ya. Jadi kita juga memberikan program-program pengembangan di situ, di mana
Umpamanya yang easy aja ya, umpamanya detail oriented atau orientasi terhadap detailnya ini kurang ya. Nah, orang bagaimana menciptakan awareness dulu lah gitu ya. Awareness tuh artinya kepedulian bahwa penting loh ternyata detail dalam penyelesaian. Nah, itu yang perlu dibangun gitu. Itu yang pertama, stepnya adalah perlunya membangun awareness pada diri seseorang. Tidak gampang dong. Yes. Gitu ya. Karena mengenali diri sendiri aja kita susah ya, kita lain gitu. Dan ini peran dari psikolog ya. Nah, peran dari psikolog adalah bagaimana membantu. Jadi boleh bilang kayak merupakan advisory level dia untuk melakukan pendampingan terhadap seseorang. Tentu ujung-ujungnya adalah meningkatkan produktivitas dan efektivitas dari perusahaan. Bagaimana perusahaan itu bisa melakukan efisiensi tapi untuk bagian-bagian tertentu dan bisa menjadi lebih smooth lah, lebih berjalan. Ya, jadi kalaupun memang si individu ini yang sudah mencoba untuk tidak yang mengulang lagi kesalahan yang sama, itu mungkin bisa juga jadi optimal ya untuk perusahaannya sendiri. Bicara mengenai persiapan ketika seseorang ingin ataupun akan melakukan self assessment, itu biasanya apa aja, Mbak? Persiapan yang harus dilakukan adalah sebenarnya kita memerlukan tenaga ahli atau psikologi, terutama dari bidang industri, sebagai interpreter atau sebagai penulis laporannya. Ya, biasanya pertama adalah jam terbangnya. Ya, jam terbangnya si psikolog itu juga harus bagus. Karena apa? Karena dia perlu untuk melihat orang tersebut secara garis besar. Persiapan lainnya sih nggak ada ya. Artinya jawaban umpamanya ada pemberian beberapa tugas-tugas yang dilakukan oleh peserta. Itu mereka harus mengerjakan sejujur mungkin gitu ya. Tidak ada jawaban yang salah, jadi semua jawaban yang diberikan adalah benar gitu ya. Tidak terlalu lama untuk memikirkan, karena itu adalah sifatnya untuk menggali apa yang ada di dalam diri dia. Jadi nggak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar. Jadi untuk melakukan self assessment itu tidak terlalu lama untuk memikirkan jawabannya. Ini benar nggak ya? Ini salah nggak ya? Gitu. Natural aja jawabannya. Nah, ini tips juga nih. Ini tapi kalau self assessment ini bisa nggak dikategorikan sebagai tes psikotes dalam sebuah perusahaan ketika ada karyawan masuk? Bisa ya? Bisa. Jadi kalau seleksi karyawan itu selain intelijensi ya, karena kalau kita pengen tahu nih orang itu seperti apa gitu ya. Agar kita tidak salah memilih orang. Karena pada saat ada orang baru karyawan masuk gitu, kenapa sih perlunya tes IQ ya untuk seleksi karyawan? Karena IQ sendiri adalah kapasitas intelektual di mana seseorang itu bisa mencerna informasi dari lingkungannya atau mempelajari hal-hal baru. Itu kan penting banget tuh untuk karyawan baru. Gimana ada hal-hal baru yang perlu dipelajari. Coba bayangkan kalau seumpamanya IQ-nya nggak begitu bagus, kalau ya diterima gitu ya. Terima. Nah, kita sebagai user itu ada responsibility lah ya. Kita perlu waktu lama banget untuk ngajarin orang itu gitu kan. Diulang lagi, bener apa enggak gitu kan. Dibandingkan dengan yang memiliki IQ yang lumayan atau bagus. Terus yang kedua yang harus dilakukan adalah umpamanya nih IQ orang itu nggak bagus gitu ya, tetapi dia performance-nya bagus. Umpamanya IQ-nya ya sedikit di bawah rata-rata gitu ya, tapi dia orangnya rajin. Ya berarti dia harus si HRD internalnya harus mematchingkan dengan posisi umpamanya tidak di bagian strategis. Artinya dia operasional lah, pekerjaannya rutin aja, seperti itu. Oke, jadi cukup penting ya Mbak untuk melakukan self assessment ketika memang mau masuk ke dalam sebuah industrial ataupun pekerjaan gitu ya. Nah, biasanya yang sering banget dikatakan, saya tuh susah banget untuk tembus sih gitu ke perusahaan A ataupun masuk kerja gitu ya.
Nah, selalu saja nggak lolos dalam katakanlah psikotes gitu, Mbak. Sebenarnya yang dinilai secara garis besar dari sisi psikolog itu apa sih dari sebuah karyawan itu hasil psikotes itu? Biasanya si kandidat ini seorang fresh graduate ini perlu banget untuk mengetahui bagaimana sih proses-proses seleksi dan rekrutmen dan selection di suatu perusahaan. Ya, pertama ya mereka memang harus banyak membaca bagaimana trik and teknik mengenai interview gitu, kemudian bagaimana mengerjakan psikotes gitu ya, sehingga mereka bisa sebelum kegiatan itu berlangsung mereka sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu gitu ya. Kalau umpamanya interview, bagaimana cara duduknya, bagaimana cara menjawabnya. Umpamanya ditanya kenapa sih kamu berminat untuk bekerja di sini ya? Bekerja di sini nih. Kadang kalau ada orang yang polos gitu ya, oh iya saya cuma cari pengalaman kerja. Wah, bisa banget Mas Mbak kayak gitu. Terus gitu kan, saya punya pengalaman kerja, habis itu kamu keluar gitu, resign gitu. Nah, bagi perusahaan sendiri merasa insecure dong. Ntar kalau umpamanya dia kalau kita terima gitu ya, nggak lama kemudian dia cuma mau nyari ilmu doang gitu, habis itu dia resign. Kita kan bukan ini juga, bukan lembaga training gitu ya atau les gitu. Kita kan bayar ya memang apa yang dia punya keahlian atau kemampuan atau kompetensi ya kita bayar sesuai dengan imbalannya atau gaji yang nanti akan dia terima gitu. Jadi ya, sifatnya kalau di industri itu adalah kamu punya apa, kita beli apa, seperti itu. Jadi negosiasi lah ya Mbak ya. Lo punya skill apa gitu, sedangkan harus diterima sama perusahaan ini. Iya. Oke. Ini sahabat Tira bocoran juga nih Mbak. Ini sahabat Tira. Jadi kalau misalkan nanti kalau kalian yang mau interview kerja, jangan nyari pengalaman ya. Itu. Jadi mungkin bisa dikatakan gali skillnya tuh apa yang bisa dijabarkan sama HRD gitu ya. Nah kalau misalkan bicara mengenai potensi kita menggali potensi dalam diri kita sendiri. Apa ada cara lain selain self assessment sendiri dok, Pak? Sebenarnya dalam self assessment gini, selain self assessment sebenarnya ada sih yang lain gitu ya. Hanya saja validitasnya itu yang masih diragukan. Yang pertama adalah boleh bilang interview bisa, observasi juga bisa gitu ya. Hanya saja biasnya itu banyak gitu. Unsur subjektivitasnya itu tinggi banget gitu ya. Umpamanya ya, melihat ini anak pesertanya atau kandidatnya ganteng gitu ya. Wah udah deh, pasti nih bagus nih orangnya bisa kerja gitu ya. Atau kalau enggak punya kemampuan komunikasi yang bagus, wah ini pasti oke nih gitu. Tapi belum tentu, karena di dalamnya kan ada motivasi berprestasi seperti apa, keuletan dia, daya tahan terhadap stres, endurance-nya seperti apa, terus kemudian disiplin kerjanya dia gimana gitu, stabilitas emosi gimana, apakah mudah terbawa mood, hari ini dia semangat, besok dia nggak semangat gitu. Nah itu memang harus dilihat gitu. Dikaji ya Mbak. Dikaji. Adapun kandidat yang potensial adalah kandidat yang memiliki minimal diskrepansi. Maksudnya minimal gap dari requirement yang diharapkan perusahaan. Jadi umpamanya kemampuan komunikasi Unpad gitu ya, diharapkan orang itu bisa memenuhi Unpad gitu ya. Kalau umpamanya itu ya umpamanya 3 ya apa-apa lah, kalau umpamanya tapi jangan sampai 2 gitu. 2 tuh artinya dia susah untuk memberikan penjelasan gitu, nggak bisa meyakinkan lawan bicaranya gitu. Nah oleh karenanya penting tuh dilakukannya self assessment sendiri. Tapi dari psikolog sendiri bisa nggak sih memfasilitasi Mbak untuk self assessment sendiri? Bisa ya. Pasti bisa. Oke, jadi misalkan nih sahabat Tira semuanya yang mau rekrut mau cari kerja gitu ya, mau iseng-iseng dulu deh. Konsultasi sama psikolog ini bisa berarti? Bisa. Di mana sekarang memang dari Lira sendiri kan bukan hanya kesehatan fisik ya. Kalau sekarang memang di kesehatan fisik ada,
Tapi di lain sisi itu adalah kesehatan mental juga perlu. Ya, oleh karena ya perlu untuk menghubungi tenaga ahli yang memang di bidangnya seperti psikologi gitu, psikolog untuk bisa mengkaji sebenarnya kandidat ini secara kerja gitu, atau self assessment untuk karyawannya yang sudah existing gitu ya, itu juga perlu ya, dimana kayak medical check up lah dengan pertama dari mental health-nya atau kesehatan mental. Kedua adalah bagaimana caranya mereka bekerja sesuai dengan SOP ekspektasi dari perusahaan nggak sih gitu. Itu memang perlu dikaji. Seperti kayak FCU itu sebenarnya setiap staffing itu harus perlu di self assessment. Nah, yang salah kaprah adalah biasanya perusahaan itu lebih mementingkan MCU medical check up secara fisik. Betul. Tapi tidak dibarengi dengan kesehatan mentalnya, gitu kan ya. Jadi secara fisik aja sehat walafiat, tapi kan nggak tahu kita dari kesehatan mentalnya si karyawan ini tuh gimana. Betul. Nah ini memang pergerakan bagi masyarakat ini memang tugas dari kita gitu ya. Demikian juga Lira sebagai rumah sakit untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat. Nggak mudah memang untuk merubah stereotip atau value yang enggak ada. Tapi kita tetap harus berusaha bahwa sebenarnya kesehatan mental itu perlu gitu. Banyak hal yang umpamanya bukan hanya pemilihan komite SHE nih, itu nggak perlu. Komite SHE itu adalah agen-agen yang boleh bilang bisa mengkampanyekan. Jadi perpanjangan tangan dari manajemen. Sebenarnya tujuannya dari kenapa sih SHE itu perlu di perusahaan gitu ya? Agar apa? Agar dia bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang ujung-ujungnya bisa menjadi losses ya. Artinya karyawan umpamanya kalau tangannya ada kecelakaan kerja, tangannya kenapa-napa nggak masuk kerja, itu kan boleh bilang kalau kita hitung manpower per hour-nya itu kan ada hitungannya ya, keefektifan kerja itu kalau kita di dunia usaha itu losses ya, nggak untung rugi lah gitu ya. Umpamanya kita punya karyawan kafe 3, 1 nggak masuk gitu. Umpamanya lagi banyak pengunjung maunya minta cepat gitu ya. Dengan adanya harusnya 3 jadi 1 jadi 2 gitu, keteteran dong. Ada orang yang nggak sabaran, udah lelet banget ini kafe gitu, udah saya pergi ke tempat lain aja. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kan udah dibahas banget mengenai self assessment sampai yang namanya gimana sih caranya biar dari sisi psikolog itu biar diterima dalam sebuah perusahaan gitu ya. Nah, sebenarnya ini terakhir sebelum kita membahas mengenai ketika kita udah diterima ya, Mbak, di perusahaan ya. Sebenarnya yang perlu dipersiapkan ketika seseorang akan diinterview itu apa sih, Mbak? Sebenarnya udah diterima nih. Yuk, masih terakhir. Misalnya kita mau interview kerja. Apa yang harus kita persiapkan sebagai calon karyawan gitu agar diterima adalah sisi psikolog? Oke, ini berarti udah one step ahead ya. One step ahead itu udah tahap berikutnya dari seleksi tenaga kerja gitu ya. Itu udah good banget, harus dipertaruh. Makanya psikotes udah selesai lah. Nah, ini tinggal interview sama user karena interview sama HRD. Itu bagian yang critical gitu ya. Karena kan itu usernya gitu ya. Nah, yang pertama adalah dia tahu dulu nih mengenai perusahaan yang akan dia masukin gitu ya. Perusahaannya apa sih gitu. Itu biasanya ditanyakan gitu, kenapa nih berminat kamu untuk melamar di perusahaan kami gitu. Terus kemudian apa sih yang kamu miliki, kemampuan atau skill yang kamu miliki yang bisa kamu kontribusikan ke perusahaan kita, itu biasa perlu. Karena kalau kalau di perusahaan itu take and give ya. Kamu ngasih apa, saya beli apa, dan saya akan memberikan imbalan apa dalam bentuk gaji.
seperti itu. Oke. Ya. Mungkin jadi intinya adalah tadi ya sudah sempat dibahas di depan itu kalau misalnya interview itu ketika kita HRD ataupun user yang menginterview kita utamakan untuk lebih percaya diri ataupun bisa dikatakan ya udah ini saatnya lo untuk menjual diri lo sendiri gitu ya. Untuk positifnya ini yang saya punya ini gitu karena perusahaan itu pasti akan melihat atau membayar sesuai dengan apa yang kita punya gitu ya Mbak. Iya betul. Oke. Nah itu sudah selesai kita melakukan tahap ke yang kita udah kerja. Kita udah kerja punya situasi baru terus mental juga ada kena ya. Ya apalagi kalau misalkan tekanan dari atasan itu yang membuat kita menjadi kayak stres ataupun dikasih job desk yang gak kira-kira gitu ya Mbak. Itu gimana cara menghadapinya? Sebenarnya gini ya, banyak trik-trik atau sebenarnya banyak trik-trik atau strategi yang bisa kandidat lakukan gitu ya, agar bagaimana dia bisa membidik perusahaan yang dia inginkan. Apalagi prestigious company nih, perusahaan yang boleh bilang anak-anak muda itu pengen banget masuk gitu ya, orang-orang itu pengen banget bekerja di situ. Nah sebenarnya Lira sendiri memberikan layanan mengenai self assessment itu ya. Jadi sebenarnya sebelum bekerja ataupun dia masuk kerja bisa melakukan self assessment secara pribadi. Jadi bisa mengunjungi Lira, kemudian menghubungi pihak-pihak yang ada di situ gitu, untuk agar mengetahui terlebih dahulu. Jadi boleh bilang antisipasi levelnya tuh ada, sehingga saat dia ditanya gini dia jawabnya begini, ditanya gini jawabnya gitu. Jadi itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya smart ya. Jadi boleh bilang ini kan tenaga kerja kelulusan setiap tahunnya itu kan semakin meningkat nih dari anak-anak muda milenial gitu ya. Kemudian orang profesional harus berkompetisi juga dengan anak-anak milenial. Mereka kan juga harus punya strategi yang jitu ya untuk hal itu. Jadi boleh bilang jangan menunggu panggilan dari dari perusahaan yang terkenal terus baru gimana apa yang saya lakukan gitu. Jadi lebih baik prepare dulu. Oke, Mbak Dwi, tadi kan kita sudah bahas banyak banget mengenai persiapan ketika kita mau interview kerja di perusahaan ini. Dan dari itu psikotes, interview, jadi tadi Mbak Dwi katakan bahwa kalau perlu memang harus yang konsultasi dulu ya sama psikolog ya. Betul. Jadi nanti bisa pelatihan dulu lah gimana caranya ataupun apa yang sebenarnya dinilai dari perusahaan sendiri gitu. Apa yang sedang dicari sama perusahaan. Terlebih mungkin bisa ditambahkan kita lihat ya, kita latihan exercise gitu di rumah mengenai tugas-tugas psikotes apa yang akan keluar gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika udah ada di lokasi rekrutmen malah kita yang jadi kayak bingung sendiri gitu ya, puyeng sendiri jadi akhirnya stres gitu. Nah ini bicara mengenai karyawan yang sudah diterima di sebuah perusahaan nih Mbak. Anda kan yang namanya karyawan kan suka mentalnya tuh kena, kesehatan mentalnya tuh kayak semacam kena gitu gara-gara lingkungan kerja. Katakanlah walaupun memang atasannya yang menuntut lebih ataupun banyak dikasih job desk yang banyak gitu ya. Nah ini bahaya nggak kalau misalkan karyawan ini tuh terus-terusan untuk bertahan gitu? Saya tentu ya, karena kan kita sendiri itu kan bermain dengan kesehatan mental kita nggak tahu nih indikator kita sehat mental atau enggak itu seperti apa. Di psikologi sendiri itu ada istilah mengenai bahwa sehat tidak sehatnya, normal atau tidak normalnya atau abnormalitas itu hanya sebatas seutas benang yang tipis. Artinya kita sendiri mungkin nggak tahu nih kita sehat mental atau enggak deh ya. Terkadang rasa sehat-sehat aja tapi orang lain lihat kayaknya ini aneh nih, ngomongnya udah kongruen, nggak nyambung gitu ya. Nah itu sebenarnya memang diperlukan peran serta dari lingkungan gitu ya. Berpengaruh berarti ya besar. Berpengaruh. Nah untuk
biasanya ada memang penyesuaian diri pada saat awal dia masuk kerja itu penting banget ya. Pertama adalah seperti 3 bulan pertama lah dia bekerja. Pokoknya ada sistem training ya. Ada sistem training, ada probation seperti itu. Terus kemudian diuji cobakan. Ada yang namanya kalau di beberapa perusahaan ada namanya buddies program. Ada program pendampingan karyawan gitu ya. Yang paling penting sih adalah bagaimana sih dia tahu mengenai profil diri dia sendiri sebenarnya ya. Oh, balik lagi gitu lah. Jadi kayak umpamanya medical check up, dia mendiagnos juga kan. Mendiagnosa itu seperti apa sih diri dia gitu ya. Sehingga dia bisa prepare atau mempersiapkan diri dia. Oh, dalam situasi dia umpamanya dia orangnya pendiam gitu ya. Introvert gitu. Nah, dalam lingkungan baru itu biasanya orang itu perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, Nah, biasanya di self assessment itu udah teridentifikasi tuh. Jadi umpamanya kemampuan interpersonal atau relationship ability-nya itu dia kurang gitu ya. Nah, itu biasanya kita feedback. Kenapa dalam situasi apa? Ini orangnya pendiam, saya tuh pendiam orangnya, nggak pede juga. Nah, itu berarti dia udah tahu kan sebenarnya diri dia seperti apa. Nah, tinggal mengantisipasi aja. Manusia kan memiliki kemampuan untuk beradaptasi ya. Sebenarnya dia secara naluriah ada gitu. Kalau di psikologi ada namanya defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri. Seperti kayak umpamanya amuba lah, hewan terkecil di dunia ya. Itu aja memiliki defense mechanism. Di saat dia menghadapi situasi panas yang lebih dari 100 derajat, dia biasanya membentuk suatu selaput ya. Selaput di mana dia di dalamnya diem di beberapa saat gitu. Itu sampai lingkungan itu kondusif, dia bisa membuka diri. Demikian juga manusia gitu. Artinya apalagi manusia ya, dia bisa membuat cara pertahanan. Hanya saja mungkin aja orang nggak tahu nih, kalau nggak self assessment terlebih dahulu pun dia nggak tahu ya. Dia mungkin ya nggak gampang sih kalau ketemu orang tuh, kalau nggak ditegur duluan nggak bakal menegur juga gitu ya. Gitu. Tapi kan dia kondisinya ini adalah dia kerja ya. Kerja ada boleh bilang kayak ikatan jangka panjang, di mana dia harus berusaha menyesuaikan diri juga dengan lingkungan sekitarnya. Kalau enggak nanti kemungkinan dia nggak lulus probation, atau mungkin dia stres sendiri gitu loh. Dia melihatnya kenapa ya orang-orang itu nggak ngejauhin gue, padahal dia sendiri nggak membuka diri gitu. Dia lihatnya orang lain nggak mendekati dia, nggak negur dia gitu. Jadi secara lingkungannya sendiri sebenarnya bukan lingkungan yang salah, tapi dianya sendiri ya mungkin menutup diri gitu ya. Iya. Nah, dengan adanya self assessment program, kita kan ngasih tahu ya, konselor itu bisa ngasih tahu bagaimana trik-triknya atau tahapan-tahapannya agar dia bisa beradaptasi dengan cepat. Itu ya, entah dia pakai topeng ke, entah dia meningkatkan skill komunikasinya dia, atau skill yang berhubungan dengan interpersonal skill, berhubungan dengan orang lain, relasi gitu ya. Umpamanya ada pertama, nggak usah jauh-jauh, umpamanya dia introvert ya, kalau ketemu orang lundut gitu. Less eye contact atau sedikit kontak mata gitu. Nah, itu dalam pergaulan tentunya orang pesen apa nih orang ini. Atau umpamanya orang ajak ngomongnya ini, tapi dia ngadepnya ke sana gitu. Orang lagi nggak sopan banget tuh orang, jadi ada miscommunication. Biasanya kita sebagai konselor dalam sesi self assessment itu ngasih tahu, kalau kamu kontak dengan orang, lagi ngomong sama orang, komunikasi dengan orang, dilihat walaupun nggak langsung di profil matanya, tapi lihatnya di sini gitu. Jadi orang lawan bicara itu merasa dihargai, dia ngomong gitu ya. Nah, itu sebenarnya
merupakan satu langkah ya. Kalau mau kita sebagai nggak ada hambatan di situ, nggak ada hambatan di interpersonal skill ya merasa fine aja. Tapi untuk orang-orang tertentu itu memang harus dikasih guidance atau bimbingan gitu. Oke, berarti kalau misalnya ngomongin masalah introvert, bisa nggak Mbak dari introvert jadi extrovert? Atau memang itu udah bawaannya aja gitu? Sebenarnya itu bawaan sih. Bawaan. Tapi yang menjadi dia seakan-akan extrovert itu yang tadi itu bisa pelatihan. Bisa dia kalau di pekerjaannya itu dikasih assignment sama pemimpinnya, atasannya dia, dikasih tugas-tugas yang berhubungan dengan orang lain gitu. Entah kasih kata sambutan lah atau enggak yang memberikan apresiasi, challenge gitu ya. Challenge. Biasanya ada beberapa trik-trik yang bisa didapat dalam self assessment itu sendiri sih. Gitu. Jadi self assessment bukan apa ya? Bukan hanya untuk yang pelamar kerja aja, tapi yang udah karyawan pun perlu ya. Self assessment ya untuk mengkaji ini sejauh mana sih sebenarnya kita tuh produktif atau enggak gitu ya. Ataupun bisa dikatakan ini kayaknya gue kena kesehatan mental deh gitu. Karena kan yang tahu dari kitanya sendiri kan orang lain tadi yang sempat katakan ya ini kok kayaknya panic attack atau apa gitu ya. Dan lawan bicaranya ngomong sama dia B gitu ya. Nah ketika kita sudah yang namanya amit-amit gitu ya, kena kesehatan mental dalam lingkungan sebuah kerja, apa yang dilakukan? Biasanya sih ini ada dua arah ya, entah dia sendiri, kalau dia sendiri merasa itu, kemudian dia memiliki kesediaan untuk datang mengunjungi rumah sakit, atau ke tenaga ahli gitu, atau psikolog gitu ya, untuk meminta bantuan gitu. Nah itu bagus, hanya saja kadang-kadang tidak disadarinya, seringkali ya kalau itu. Tapi bisa aja yang lihat itu support sistemnya, pasangannya dia, atau teman sahabatnya, teman kerjanya, atasannya. Tapi kenapa ya ada perubahan perilaku? Diajak ngomong gak nyambung, gitu. Terus dia sering nggak masuk kerja. Kemudian habis itu banyak melakukan kesalahan, typo lah, nulisnya salah lah, ditegur begitu lagi. Terus kemudian kalau menghadapi orang-orang, kan kita nggak bisa ya kalau di kantor itu berharap orang-orang yang kita hadapi itu baik semua, nggak bisa kan? Bisa. Karena kan kita datang ke perusahaan atau bekerja itu kan terdiri dari keluarga yang berbeda, gitu ya, atau keluarga berbeda. Jadi saat kita berkumpul dalam suatu perusahaan, kita nggak bisa dong mengharapin dia ngertiin gue dong, ngertiin saya gitu kan. Yang ada kita bagaimana kita bisa struggle untuk menghadapi karakteristik yang berbeda gitu. Itu perlu trik sendiri loh gitu. Nah, bila mana orang itu, kita nggak menyadari hal itu bisa menjadi kita jadi bingung sendiri ya. Ini kenapa nih? Ini ada apa gitu kan? Akhirnya apa? Kalau kita menghadapi orang yang kayaknya bicaranya keras nih, ini orang nih dia terkenalnya galak gitu. Jadi kita bermain dengan pikiran kita sendiri gitu. Ujung-ujungnya apa? Sebenarnya belum kejadian, tapi kita udah negatif thinking dulu gitu. Nah, ujung-ujungnya apa lagi? Ujung-ujungnya adalah ujung-ujungnya adalah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita selain negatif thinking gitu ya, kita juga nggak produktif. Kita selalu menilai dulu orang dari sisi negatifnya. Orang ini kayaknya galak nih, tampaknya udah nih, dirikannya begitu, suaranya keras gitu ya. Tapi belum tentu dia teruji secara nyata gitu. Mungkin katanya, mungkin gitu ya. Kemudian itu yang menjadi kayak waktu sendiri ya buat pikirannya. Iya, akhirnya apa? Akhirnya kita kayak anxiety berlebihan. Melihat orang itu udah deg-degan nih, deg-deg gitu. Terus akhirnya apa? Aduh, gimana ya? Kayak gue gak ada cara nih. Akhirnya depresi, malas kerja, kesehatan mental terganggu, produktivitas kita menurun.
Tapi dia lupa ternyata ada cara lain loh yang bisa dia lakukan. Karena dia sibuk dengan pikiran-pikiran dia sendiri. Jadi banyak banget kejadian. Betul, emang lagi in juga sih Mbak seperti. Caranya gimana Bang biar orang itu kayak semacam tidak sibuk dengan kemungkinan yang akan terjadi gitu. Yang harus dilakukan adalah jangan sungkan untuk bertemu dengan tenaga ahlinya atau psikolog. Oke. Sejauh orang itu masih punya kontak sosial ya, maksudnya realitas sosial. Akhirnya ngomong masih bisa nyambung gitu. Tapi kalau umpamanya dia udah hidup di dunianya sendiri, nah itu amit-amit banget gitu ya. Dia sendiri ya. Kalau umpamanya itu kan, umpamanya dia lihat gitu, orang itu yang ngomongnya suara keras gitu. Dia bisa menciptakan loh. Itu menciptakan umpamanya alamnya sendiri. Oke. Kayaknya nih di alam dia tuh orang itu baik segala macam gitu. Padahal dia nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya hayalasnya dia. Jangan sampai ya. Itu memang kadar kita itu ya. Kenapa sih emang perlunya butuh perawatan atau nutup kesadaran kita untuk melihat kesehatan mental kita, karena kita nggak tahu nih ambang batas kita normal abnormal itu tuh nggak nyadar gitu. Oke, sebenarnya kalau tadi kita ngebahas mengenai overthinking ataupun negative thinking ini, pencetus yang sering terjadi itu apa? Karena trauma masa lalu kah? Atau latar belakang keluarga kah? Atau gimana, Mbak? Oh iya, banyak hal. Jadi biasanya dalam sesi konseling atau self assessment itu kita diketahui, diidentifikasi, sehingga apa? Perlawanannya itu menjadi lebih terfokus. Gitu. Kita nggak bisa nebak-nebak. Oh ini karena ini nih atasannya yang toksik sama gue gitu ya, nggak bisa. Tapi apa mungkin latar belakang keluarganya itu bisa. Karena memang pola asuh dari keluarganya kan berbeda-beda. Ada yang otoriter, ada yang laissez-faire, artinya membebaskan. Sehingga anak itu tuh butuh arahan, orang tersebut itu selalu butuh arahan. Sehingga dalam situasi yang nggak ada arahan, dia bingung juga. Ada buntu. Artinya apa? Dia berpikir dengan dirinya sendiri aja, sesuai dengan pengalamannya dia aja. Oh ini orang kalau suaranya udah tinggi, ini pasti dia langsung ke sama saya. Gitu. Padahal dia nggak teruji. Kenyataan itu nggak teruji. Dia itu karena pikirannya dia, persepsi dia kan. Tapi bisa sembuh ya kayak gitu? Bisa sembuh, bisa. Mungkin dia dengan psikolog, dukung sama dia ahli di bidangnya gitu ya. Betul. Oke. Nah, apa yang sering terjadi sih Mbak dalam semua lingkungan kerja selain tadi overthinking itu? Yang sering Mbak temuin lah gitu. Anxiety sih. Ketakutan dia. Sebenarnya ketakutan itu bisa dibagi menjadi beberapa ya. Ketakutan dengan lingkungan sekitar atau circumstances, workplace lah. Artinya dia ketakutan terhadap peers-nya, ketakutan terhadap atasannya, kondisinya gitu ya. Dia mungkin belum proven ya atau teruji ya. Mungkin dengar kata orang gitu. Atau mungkin dia lihat, tapi lihat itu sebatas cuma lihat doang tanpa ada jadi investigasi atau penjelasan lebih lanjut. Mamanya dia dimarahin sama atasannya, dia cuma lihat bagian dimarahi gitu ya. Tapi dia nggak lihat kenapa sih temennya itu dimarahin. Ini dia udah takut duluan guys. Atasannya ini gitu ya. Padahal dia dimarahin karena mungkin ya memang salah. Ya memang kewajiban atasan untuk menegur dong. Ya memang itu adalah ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai atasan. Tapi dia lihatnya juga galak banget nih orang, gue saya takut gitu ya. Suaranya udah tinggi gitu. Saya jadi pecah konsentrasi saya gitu. Tapi ada juga kasus di mana overthinking atau anxiety itu karena pengaruh pola asuh. Itu juga bisa. Jadi ada traumatik masa kecilnya dia. Jadi dia memiliki beberapa klien yang saya handle itu dia memiliki orang tua yang sangat keras banget ini.
Jadi mungkin waktu pola asuh yang mereka anut, yang mereka percaya itu adalah bahwa anak itu akan baik bila mana ada ganjaran atau hukuman. Nah, sebenarnya sudah juga gitu ya, karena kalau orang dihukum terus tanpa di reward atau dikasih pujian gitu ya, pengakuan, itu dia akan kayak ya dia nggak tahu mana yang menjadi yang bisa diapresiasi atau yang dibanggakan terhadap diri dia sendiri. Jadi nanti dia besarnya itu boleh bilang dia sebagai orang yang nggak percaya diri, yang berdampak jadinya ya Mbak. Dampak banget. Terus dia tuh kayak pribadinya rapuh ya nih, seperti itu. Nih sebelum kita menggiring ke mental health di sisi keluarga, aku mau melikir juga sebentar ke yang tadi kerjaan nih Mbak. Ada banyak seseorang ataupun karyawan yang mentalnya kena dari lingkungan kerjanya, katakanlah dari toxic friendship ataupun pertemanan yang toxic yang suka gibah ataupun toxic yang suka ngomongin orang ataupun katakanlah banyak hal seperti itu. Nah akhirnya si individual ini ngerasa bahwa ini tuh toxic friendship gitu. Nah ini gimana untuk cara menyikapinya Mbak? Ketika kita berada di lingkungan ya katakanlah kita harus tetap waras dalam lingkungan yang toksik sekalipun gitu. Atau kita harus ikut jadi toksik juga, ataupun kita harus yang punya boundaries ataupun tadi tuh kayak pertahanan. Walaupun pertahanan harus seperti apa bentuknya? Tidak lingkungan kerja. Ini toksiknya itu kadarnya seperti apa? Kalau parah banget umpamanya membuat dia sendiri nggak bisa. Jadi kalau kita bekerja kan pasti kalau kita bekerja kan tentunya nggak mengharapkan imbalan atau gaji doang ya. Tapi bagaimana kita pengembangan diri kita, belajar suatu hal yang baru gitu, pergaulan atau relationship jangka panjang gitu. Ya kalau terlalu toksik dan membuat kita nggak nyaman, ya kita berarti mencari cara nih, apakah kita perlu pakai topeng saat menghadapi mereka gitu, apakah kita perlu meningkatkan yang namanya interpersonal skill, artinya bagaimana kita menyatakan ketidaksetujuan kita tapi dengan cara yang sesuai, artinya tidak konfrontif gitu, mamanya memberikan fakta-fakta atau data-data gitu, tapi nggak konfrontif tuh. Tapi kalau mami kita ngomong, mami saya nggak ini aja, kita lebih baik pakai cara ini loh, gitu. Karena cara ini selain lebih cepat hasilnya, tapi ini juga lebih bagus, lebih optimal. Jadi harus ada peran juga dari kita ya. Tidak terbawa arus lah seperti itu. Biasanya psikolog itu bisa memberikan opsi-opsi atau alternatif nih. Opsinya apa tuh Mbak kalau boleh dibocorin? Opsinya ya dari dia konsultasi. Biasanya kalau psikolog itu kan perlu data ya, karena dia bukan ahli nujung karena dia basicnya adalah ilmu. Jadi psikolog sendiri harus punya data. Data awalan. Oke, jadi intinya adalah yang tadi sempat dibahas sedikit adalah kita harus punya pertahanan, ataupun ketika memang kalau nggak mau ini harus berhubungan sama orang-orang toksik ini ya memang kita harus punya value ataupun kayak semacam diskusi secara tadi tidak konfrontif ya apa? Tidak konfrontif ya seperti itu. Ada beberapa triknya. Pada dasarnya kita sebagai manusia itu hanya punya dua cara pengendalian diri dalam stres ya. Kita fight, artinya kita menghadapi, atau kita flight, kita menjauh. Ya, kita fight, artinya kita yang memang harus melalui itu, atau kita menjauh dari lingkungan itu. Itu hanya dua sebenarnya. Oke, jadi pilihan ya? Itu pilihannya cuma ada dua. Tapi kan kita nggak mungkin flight terus dong, atau fight terus. Nah, bagaimana agar kita waras? Itu kan sebenarnya intinya ya, goalsnya itu ada, tujuannya adalah kewarasan mental health kita lah. Karena apa? Karena kita sebagai mesin penggerak, kita mau menggeraknya nih, itu kita depend on ourselves. Jadi kita mengandalkan diri kita sendiri. Itu apa nih, kita kalau fight terus capek juga.
Kalau kita dikit-dikit slide, dikit-dikit flat, dikit-dikit resign, dikit-dikit kita keuntungan atau enggak kita umpamanya nggak mendekatin orang itu, padahal kita perlu banget kok data dari dia. Kerjaan kan juga terbengkalai. Nah, artinya bagaimana kita menyeimbangkan hal tersebut? Goalsnya apa? Kesehatan mental kita sendiri kok gitu kan. Kita nggak mau dong kita sakit minum obat secara berkala, obat antidepresan gitu ya. Terus membuat kita menjusting diri sendiri, negative thinking. Oh, kita nggak berharga, kita nggak bisa, nggak mampu. Kita hopeless, sayang gitu. Sedangkan kita ada cara lain yang bisa kita lakukan gitu. Oke, ibaratnya kalau pemain kita buntu melalui jalan kita ada cara lain ya, ada jalan lain. Iya. Tapi untuk dalam situasi kita nggak bisa menyamaratakan ya. Untuk orang-orang yang boleh bilang berpikiran jernih, nggak mengalami yang namanya mental health problem, itu bisa ngomong gitu. Yes. Tapi kalau orang yang udah kena mental gitu, ya kita harus bantu. Ini kalau ini anak nih kayaknya udah ini gitu. Kita harus bantu. Oke. Jadi baiknya kalaupun memang udah merasa nih mental saya kena nih gitu. Jadi jangan curhat sama temen ya. Iya. Artinya baiknya sama yang namanya ahlinya, expertnya gitu. Iya. Kalau temen kan belum tentu dia memiliki pengetahuan atau kemampuan seperti konselor atau psikolog ya. Cuman aja mungkin subjektivitas dia gitu, ataupun unsur kira-kira, ataupun bisa nanti dia bisa menceritakan ke orang lainnya bocor gitu. Itu bisa terjadi gitu. Iya. Bisa jadi corong masyarakat gitu ya. Jadi kita janganlah kita terlalu gegabah dengan hal itu. Iya, ya minimal kalaupun kira kita masih kayak ragu sama temen ya sama orang tua lah, ataupun sama ya Tuhan lah. Jadi lebih cari aman lah kita gitu ya. Tadi takutnya malah yang kita ceritakan itu tidak bertanggung jawab ataupun tidak mengkeep apa yang kita ceritakan, justru malah diceritakan sama orang lain. Dan ataupun buruk-buruknya dia justru adjustment kita dengan masukan-masukan yang justru menjatuhkan gitu ya Mbak. Iya. Tapi memang belum 100% tepat banget gitu kan. Kalau orang tua juga kadang-kadang punya perbedaan gitu ya. Ya memang yang paling bagusnya ya tenaga ahli memang di bidangnya gitu yang boleh bilang dia punya pengetahuan ilmu, expertise yang baik, terus dia bisa objektif gitu ya melihat hal tersebut gitu. Oke. Nah, bicara mengenai banyak ternyata ya mental health di dalam lingkungan kerja tuh ya, dari toxic friendship, terus juga ada tadi overthinking atau negative thinking mengenai lingkungan. Terus yang ketiga juga tadi sempat disebutkan mengenai panic attack gitu ya. Ketika dikasih kerjaan langsung dia panik sendiri gitu. Dia punya dunia sendiri gitu ya Mbak ya. Nah, selain itu ada lagi nggak Mbak yang sering Mbak hadapi gitu? Coba cerita di kerjaan. Gini, mungkin sekarang terkenal mengenai narcissistic personality disorder ya. Narcissistic personality disorder. NPD. Oke, ada. Hanya saja kalau judgment mengenai NPD itu memang harus dikeluarkan oleh tenaga ahlinya atau psikolog ya. Jadi orang nggak harus nggak dikit-dikit dia orangnya NPD nih. Membanggakan diri, narsistik kan cipta diri ya. Oh, berarti yang suka narsis itu bisa kayak sering selfie gitu ya? Itu sebenarnya enggak sih, maksudnya. Nah itu memang harus ada adjustment tertentu. Kalau NPD itu biasanya keinginan untuk menonjolkan diri atau cinta diri itu tinggi banget gitu. Nah untuk orang-orang itu juga bisa menjadi toksik sih. Gitu. Itu bisa? Bisa, artinya dia boleh bilang karena keegoannya dia ya terhadap diri sendiri gitu ya, pengakuan terhadap eksistensinya yang terlalu over gitu kali ya. PD-nya terima orang lain, itu juga mempengaruhi juga tuh relationship kita dengan lingkungan seperti itu atau orang-orangnya seperti itu gitu. Banyak hal yang bisa
kita nggak lihat. Iya, jadi kalau Seru banget. Tapi kalau misalkan terus-terusan, ternyata banyak juga ya, lapisan-lapisan ataupun kayak hal-hal yang memang kesehatan mental tuh banyak di dia kerja gitu ya. Oke. Tapi yang penting itu adalah pertama adalah bagaimana kita sendiri menjaga atau memelihara kesehatan mental kita. Yes. Karena kita sebagai motor penggerak tuh kayak ini kita loh yang Kita harus yang kayak menggerakkan diri kita sendiri gitu. Orang lain itu hanya support system aja. yes. Gitu. Sedangkan kita sendiri sebagai seseorang manusia itu tentu harus sehat secara mental gitu. Artinya walaupun bombardir sama lingkungan ya orang boleh aja sih, tapi kita harus tetap berdiri tegak. Jadi intinya adalah sahabat, keluarga atau teman atau pasangan itu hanya just support system. Support system. Pada akhirnya adalah kita sendiri yang menentukan ataupun kita sendiri yang menguatkan diri sendiri ya. Karena yang terdekat kan kita sendiri juga. Iya. Oke. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Oke. Nah, oke, ini kita close mengenai karena saking banyaknya mungkin ini ada 10 episode nanti ya. Nanti mungkin kita ketemu lagi banyak mengenai lingkungan kerja gitu. Oh boleh. Nanti bisa dengan tema-tema yang lebih spesifik. Detail ya. Yang trending topik di anak-anak milenial atau mungkin profesional muda gitu atau profesional yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun Yes. atau mungkin menjelang pensiun. Itu banyak banget topiknya. Oke, jadi sebenarnya kalau mental health ini tidak cenderung dalam satu generasi aja ataupun dalam satu race usia gitu, tapi sebuah usia juga kena ya. Contoh tadi Pak Dwi sebutkan bahwa anak kecil pun, kalaupun kita salah untuk mendidiknya, itu akan kena juga. Ya nggak sih? Betul. Ya, itu sebenarnya peran seperti apa? Ini kita move ke yang keluarga ya. Peran seperti apa yang harus diterapkan orang tua terhadap anaknya sih Mbak? Benar. Apakah bisa dikatakan saya dari bapak saya itu begini, jadi harus anak saya begini, ataupun memang memberikan kebebasan sendiri gitu untuk anak sendiri? Nah, kalau bicara mengenai anak, itu range usianya itu dari 0 sampai usia dia itu remaja ya, usia 17 lah. Dengan adanya spesifik tugas perkembangan, seperti kayak karyawan gitu ya. Setiap level ada tugasnya, ada tuntutannya. Demikian juga ada job desk-nya gitu ya. Demikian juga ada anak. Anak itu ada yang namanya tuntutan di usia perkembangan saat itu. Jadi kalau spesifiknya umpamanya anak saya biasanya ditanya usia berapa, seperti apa sih yang kamu lakukan terhadap anak itu, terus apa keluhannya. Jadi kalau umpamanya kita lagi praktek psikologi, kita harus spesifik untuk menanyakan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi gitu. Terus ini Anda datang dengan keluhan apa, apakah dengan keinginan sendiri atau dari rekomendasi atau seperti apa gitu. Oke, jadi sesuai dengan usia gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai anak broken home, gini kan ya. Jadi kan biasanya tuh punya sisi lain ataupun dark side sendiri gitu, karena dia ngapain di dalam lingkungannya sendiri itu gimana cara mengatasinya sendiri agar tidak terbawa sampai dewasa. Apa indikasinya? Kalau itu lebih pada kasus-kasus yang boleh bilang klinis ya. Kalau kasus klinis itu boleh bilang memiliki kita penggalian informasinya itu lebih dalam. Itu efeknya apa sih dari si broken home itu? Apa yang terjadi? Sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Kalau sudah Mbak, ada perubahan perilaku nggak sih dari anak tersebut? Biasanya beda-beda. Ada yang anak yang tidak aja gitu, tapi ada juga yang tiba-tiba dia menarik diri, tiba-tiba dia kalau umpamanya anak itu udah dewasa, tiba-tiba dia ngompol. Tadinya ngompol, sekarang ngompol gitu kan. Tiba-tiba dia kayak bengong gitu. Banyak hal yang boleh bilang indikasi ya. Nah ini tuh memang perlu penanganan lebih lanjut sih. Oke. Karena boleh bilang
apalagi pada usia-usia yang namanya remaja ya. Usia dimana kritikalnya itu adalah pembentukan konsep diri pada anak. Jadi diri ya? Konsep diri itu biasanya usia-usia remaja. Pada usia remaja itu terkenal ya sebagai usia yang rawan. Adalah usia topan dan badai. Pertama, dia ada perubahan hormonal dalam diri dia. Dia tadinya masa anak-anak, terus dia sekarang mens gitu ya. Terus kemudian udah ada mimpi basah gitu. Terus kemudian udah mulai ada attractiveness dengan lawan jenisnya dia, intimate relationship gitu. Nah itu itu luar biasa dinamikanya. Sehingga bila mana terjadi perpisahan atau perceraian pada orang tuanya, itu anak itu yang harus perlu kita sigap untuk resikonya ya, perubahan perilaku dan lain-lain. Oke. Cukup ya? Cukup ada lagi? Oke ya. Udah. Closing. Oke, Pak Dwi, thank you banget sekali lagi sudah mampir dan sudah menjadi narasumber kita spesial banget. Kita sudah kurang lebih 1 jam lebih gitu ya. Itu membahas mengenai self assessment di kerjaan, terus juga ada kesehatan mental di kerjaan gitu, lingkungan kerja, dan juga tadi terakhir di di keluarga gitu. Betul. Ini sebenarnya masih banyak banget ya perlu digali ya. Jadi mungkin nanti Mbak Dwi jadi narasumber lagi ya. Atau mampir-mampir di studio Lira Medica gitu ya. Podcast itu ya. Bisa jadi ya. Iya. Terakhir nih Mbak, mungkin closing statement atau kesimpulan atau pesan-pesan Mbak Dwi terhadap generasi milenial ataupun yang mau cari kerja ataupun sebuah keluarga, Mbak. Silakan. Secara keseluruhan sih memang kesehatan mental itu perlu ya untuk segala aspek, entah itu di dunia pendidikan, industri, keluarga. Oleh karenanya kita sebagai individu wajib untuk mengetahui atau kita memeriksakan diri secara teratur untuk mengetahui kadar kesehatan mental kita. Jadi bukan hanya pemeliharaan secara fisik dalam bentuk MCU, tapi juga ada pemeliharaan secara mental. Ya, karena apa? Karena seperti yang tadi kita sudah bahas, kita sendiri adalah motor penggeraknya, gitu ya. Di mana jiwa yang sehat, ditunjang dengan raga yang kuat atau fisik yang kuat, itu kita bisa memenangkan kompetisi dan kita siap untuk di masyarakat ya, memberikan pelayanan, entah itu bekerja, memberikan kontribusi. Itu adalah penting banget. Oke. Jadi kalau misalkan boleh simpulkan juga bahwa kalau misalkan kesehatan mental adalah sesuatu hal yang sebenarnya kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang kayak semacam punya feel untuk itu ya Mbak ya. Jadi kalau sahabat Lira semuanya ataupun karyawan-karyawan di sana yang ngerasa bahwa nih saya tuh kayaknya punya kesehatan mental nih, segera untuk konsultasikan ke expert ataupun psikolog gitu ya, ataupun memang ya kita berserah diri sama Tuhan gitu ya, ataupun kita jam dengan konsultasi sama psikolog gitu ya Pak ya. Oke, by the way thank you lagi sekali lagi sudah mampir di podcast. Dan sahabat Lira semuanya, dia tadi ngebahas mengenai mental health ataupun self assessment yang sudah sangat banyak banget value-value positif yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Dwi. Jangan lupa untuk komen, like dan juga subscribe tayangan podcast kali ini, dan sampai jumpa di Lira Podcast selanjutnya. Saya Andi, Mbak Dwi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Lira Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.